Pemirsa, baik Pak Gatot maupun nggak jelas masih area apakah yang pembentukan opini publik oleh Nazarudin melalui media salah atau tidak. Tapi kepada kawan-kawan saya, kawan-kawan media maksud saya, mau ingatkan saja. Ada seorang politisi penyair Inggris namanya Edward Lytton. Dia hidup 1803 sampai 73. Mengatakan, jika masyarakat itu tidak punya tiran di atasnya, maka opini publik bisa menjadi tiran. Kita hati-hati untuk soal ini. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita masih bersama Jakarta Lawyers Club. Tadi udah dari Pak Edri, kemudian dari Pak Gatot. Saya kepingin ke Pak KPI, Pak Dadang Hidayat. Dia Komisi Penyiaran Indonesia. Bagaimana Pak Dadang melihat kasus atau berbagai peristiwa yang sudah terjadi dalam 2 bulan ini, baik berita melalui BBM, SMS, dan juga ini melibatkan media cetak ya. Kemudian media elektroniknya live dengan Nazarudin. Sayang Dewan Pers kita undang belum hadir. Silakan Pak. Terima kasih Bang Karni. Memang ini cukup pelik juga sesungguhnya bagi kami, tetapi kami melihatnya sederhana dulu, bahwa sampai saat ini kami belum memandang apa yang sekarang dilakukan oleh media itu belum ada pelanggaran. Jadi sampai saat ini kami belum mengatakan ada pelanggaran, belum ya. Di samping juga memang sampai saat ini biasanya kan yang menarik-menarik seperti ini ada aduan dan segala macamnya. Di samping kami mengamati secara sendiri, aduan dari masyarakat ke kami tentang penayangan, pemberitaan tentang ini tidak ada aduan, kecuali ada pertanyaan, termasuk dari Bang Henry misalnya, pertanyaan, tapi sesuatu yang harus dijawab. Jadi sampai saat ini kami belum mengatakan itu pelanggaran. Dan tidak ada larangan, pegangan kami adalah Undang-Undang Penyiaran tentu, dengan pedoman perilaku penyiaran. Di dalam bab tentang narasumber, tidak ada larangan untuk menampilkan narasumber yang tanda petik tadi bermasalah lah. Bang Karni aja tidak yakin apakah yang disampaikan oleh narasumber yang kita bicarakan hari ini benar atau tidak. Mungkin ini saya tidak mengambil porsinya Mas Hendri. Dalam konteks etika tidak bisa dikatakan hitam putih benar atau salah. Mungkin ini termasuk dilema. Sama seperti juga sumber yang di media sering disebutkan sumber yang tidak mau disebutkan namanya. Kalau dari sisi kredibilitas saya setuju dengan Mas Hendri. Konteks kredibilitas haruslah sumber itu sangat jelas. Nah, karena ini sumber yang masih kontroversi segala macam, ini mungkin termasuk dalam konteks dilema. Nah, yang jadi masalah adalah jika informasi yang disampaikan oleh siapapun narasumber itu tidak kemudian dikonfirmasi. Anggaplah sekarang ini masih dilema. Nah, dilema itulah yang menjadi salah jika si media apapun tidak melakukan konfirmasi. Tidak cover both side. Katakanlah banyak nama-nama yang disebut di situ. Nah, jika nama-nama yang disebut oleh si narasumber ini tidak dikonfirmasi, atau mungkin juga informasi yang disampaikan juga tidak dikonfirmasi kepada pihak-pihak lain, barangkali di sini media sudah salah menurut kami. Nah, sampai saat ini informasi kan masih proses ini. Ini kan proses ini. Jadi menurut pandangan kami, belum bisa dikatakan yang disampaikan oleh sumber tersebut sebagai sebuah fakta, sebuah kebenaran. Nah, oleh karena itu saya juga sepakat bahwa kita harus hati-hati. Kehati-hatian ini adalah dengan menindaklanjuti informasi-informasi yang ada jangan sampai salah. Kemajuan teknologi yang begitu cepat. Siapa yang menduga Mas Iwan itu akan mewawancara pakai Skype? Dan bukan ide dia pula, ide Nazarudin ternyata. Dia sendiri membayangkan ketemu. Ini kan orangnya entah di mana. Bagaimana menurut
Pak Dadang? Tidak masalah. Media kan bisa mencari sumber informasi dari mana saja. Bisa electronic trail, bisa people trail, bisa paper trail. Jadi bisa dari mana saja. Bagaimana kalau orangnya itu bohong? Kalau bohong, ya sekarang media juga harus jujur. Artinya jujur dalam arti begini. Ini kan konteksnya informasi yang harus diverifikasi. Jika suatu saat media mendapatkan bahwa omongan dari narasumber tersebut itu salah, jangan kemudian dianggap angin lalu. Sampaikan juga kepada publik. Karena hak publik itu adalah mendapatkan informasi. Tapi bukan hanya sekedar informasi, tapi informasi yang benar. Nah, kalau bohong, sampaikan, oh ternyata informasi yang dulu disampaikan itu setelah diverifikasi, dan apalagi kalau ini masuk ke pengadilan misalnya, ternyata informasi tidak benar, secara fair, sampaikan kepada publik bahwa yang benarnya adalah ini. Yang kemarin itu salah, sehingga pihak-pihak yang merasa dirugikan itu juga bisa terlindungi, bisa direhabilitasi namanya oleh media. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Dadang. Saya mau masuk ke dosen hukum pidana, Ganjar Laksmana. Pak Ganjar, Bapak ngajar hukum pers, pidana pers. Mengajar maksud saya. Mengajar pernah di Fakultas Hukum UI. UI. Ya. Secara pidana, apa ada pertanggungjawaban untuk kasus macam tadi? Seandainya satu ketika si Nazarudin salah atau bohong. Benar, Pak. Iya. Jadi begini, sederhananya Bang ya, kalau di media cetak atau di buku, isi di luar tanggung jawab penerbit. Gitu ya. Nah, jadi apalagi berkaitan dengan kemajuan teknologi, live. Siapa yang bisa mengendalikan dia akan bicara apa? Gitu ya. Jadi poinnya nggak perlu sampai jauh-jauh apakah yang dia sampaikan benar atau tidak. Karena benar atau tidaknya bukan tugas pers memverifikasi kebenaran. Gitu ya. Nah, itu porsi hukum. Ya. Pers berperan dalam penegakan hukum tetapi bukan alat penegak hukum. Gitu ya. Nah, sehingga kembali kepada prinsip etika dan jurnalisme pers, apa yang disampaikan oleh narasumber, ya, menyebut nama-nama siapa, cukup pers berlaku adil dengan cross-check, cover both side. Silahkan bantah-bantahan, silahkan gunakan ruang media untuk memperkuat alibi dan opini masing-masing. Pers bebas dari pertanggungjawaban yang seperti ini, gitu ya. Kecuali kalau sejak awal pers sudah tahu persis bahwa apa yang akan disampaikan oleh narasumber itu sesuatu yang tidak benar. Kalaupun mau ditayang, pers harus challenge. Saya punya informasi begini, Anda bilang A, kami punya data Z, kami punya data B. Bagaimana Anda bertanggungjawabkan? Gitu. Karena itu bagian dari upaya pers membuka ruang publik, gitu ya, membuka ruang ke publik mengenai kebenaran-kebenaran yang kadangkala aparat hukum kewalahan. Gitu ya, karena penegakan hukum ini kan nuansanya banyak sekali. Politik masuk di situ, sosial, budaya, dan lain-lain. Nah, pers bisa berperan di situ. Tadi saya. Pak Henry itu mengkritik kalau apa yang kita tayangkan itu ternyata kita riran lagi. Nah, itu salah menurut beliau. Kalau menurut saya tidak salah ya. Gitu. Karena begini, gampang saja. Justru dengan rerun, tayang ulang, kita bisa melihat lagi, menguji lagi, gitu ya. Bagian mana sih kira-kira keterangan dia yang tidak benar? Ya, apalagi begini, disebut misalnya nama seseorang, kita cover both side, dia membantah. Nah, siapa tahu bantahannya kita terjawab cukup dengan kita ulang lagi tayang rekamannya ya. Wah, nggak benar berarti bantahan dia, gitu kan? Jadi buat saya begini, buat saya mudah saja fungsi pers menyampaikan pesan. Gitu ya. Orang mau menyampaikan apapun monggo. Pers bertanggung jawab pada apa yang ditayangkannya benar bukan rekayasa. Konten tayangan bukan tanggung jawab pers. Bagaimana? Gitu. Jadi secara hukum pidana pers kan hulunya kan hukum pidana ya. Secara pidana, kalau ternyata Nazarudin ini apa yang dia tuduhkan itu tidak benar, yang tanggung jawab siapa?
Yang tanggung jawab Nazarudin. Nazarudin. Jelas Nazarudin. Saya kira agak klop. Pak Edri mau nanggapin? Agak beda saya. Karena begini, pertama yang namanya objektivitas itu tidak cukup dengan cover both side. Yang namanya imparsialitas itu ada dua. Satu cover both side, yaitu namanya balance. Yang kedua adalah yaitu netral. Yaitu media harus mengambil jarak dengan fakta itu. Tidak boleh media memberikan opininya, mengulang-ulang itu mengandung opini. Karena ketika mengulang-ulang sesuatu yang itu bisa diartikan bahwa ini yang benar yang diulang-ulang ini. Itu. Bagaimana Jadi kalau itu namanya framing, gitu ya. Nah, ini memang yang bisa melakukan seperti ini orang-orang komunikasi, bukan orang-orang hukum. Nah, yang kedua adalah media itu juga tidak begitu saja dia terlepas bahwa isi di luar tanggungan percetakan, tidak. Untuk kalau dia sudah tahu persis bahwa itu ada problema kesalahan, ada memang kejahatan yang sudah dia tahu. Jadi ada malicious intent, media ikut memiliki keinginan jahat menyebarkan kebohongan itu kalau dia tahu bohong. Kalau dia tahu itu bohong. Maka media itu tetap ikut bertanggung jawab kalau dia tahu bohong. Ya, Tetapi di dalam etika menghindari yang namanya gray area itu sesuatu yang baik, itu kehati-hatian. Nah, jadi saya hanya mengatakan salah itu dalam artian tadi saya katakan salah. Itu adalah salah karena tidak melakukan kehati-hatian. Itu. Ya, kalau itu kulfa, Pak. Jadi kulfa itu tidak sengaja orang lain terhina. Karena kalau nanti itu Nggak ada pidananya, Pak. Tidak sengaja orang terhina oleh kita. Itu pidananya belum dibikin, Pak. Ini bukan, saya dalam konteks etika, bukan pidana. Artinya kan Bapak nanggapin pidana. Dalam etika ini ada kesalahan etika. Saya tidak mengatakan kesalahan pidana. Kalau nggak sengaja, apakah etika terlanggar? Etika itu adalah sebuah... Pak, etika itu gini, Pak. Orang ini harus memperhitungkan mana yang lebih baik. Ini orang tua, saya kan harus hormat, Pak. Saya nggak tahu bahwa orang tua saya berdiri. Saya Masa menyiarkan sesuatu nggak tahu, Pak? Ini kan nggak sengaja, konteksnya nggak sengaja, Pak. Saya lewat orang tua saya. Berarti menyiarkan sesuatu tidak sengaja? Bukan, menyiarkan sesuatu kebohongan. Bukan menyiarkannya nggak sengaja. Bahwa itu ternyata bohong, itu nggak Makanya sengaja. disitulah yang namanya etika itu adalah memperhitungkan kehati-hatian. Karena kalau yang bicara adalah... Ada pertanyaan beliau tadi yang menarik, Pak. Bagaimana live kita orangnya mau ngomong apa kita nggak tahu kok. Bapak ini ngomong sekarang, Bapak maki saya juga saya nggak bisa apa-apa kok. Ya, itu live, Pak. Karena Tapi di sini bisa dikonfirmasi, Pak. Saya bisa dikonfirmasi, bisa melakukan pertanggungjawaban terhadap live saya. Terus gitu kalau yang ini? Makanya ini harus ada konfirmasi tadi, ada konfirmasi upaya untuk menyeimbangkan. Jadi objektivitas itu selalu harus ada. Kalau itu harus dilakukan. Semua media yang mewawancarai Nazarudin, saya kira bahkan Anas Urbaningrum yang tidak mau diwawancarai sampai hari ini. Semua yang dituduh nggak mau diwawancarai. Untuk ada Pak Mubarak hadir hari ini. Kalau nggak semua Demokrat nggak ada. Silakan. Kalau saya melihat gini aja, siaran yang diulang-ulang terus itu biasanya iklan. Jadi sekarang kasus Nazarudin itu diiklankan. Biasanya iklan itu ada yang biayai. Ya gitu. Itu aja logikanya. Gitu ya. Bapak melihatnya sederhana banget. Bapak pernah nonton ketika pesawat Osama bin Laden menabrak WTC? Iya. Itu 2 hari 2 malam diulang Cuma ini 3 bulan. Iya, beda lagi Pak peristiwanya 3 bulan itu. Jadi kalau melihat bahwa diulang-ulang itu ada yang bayar, agak terlalu naif, Pak. Baik pemirsa, kita istirahat sejenak.